Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang posisi dominan. Pada dasarnya, di dalam ekonomi pasar menguasai pasar adalah hal yang diperbolehkan. Yang kemudian hal ini mengakibatkan pelaku usaha memiliki posisi dominan. Posisi dominan adalah pelaku usaha memiliki 50% pangsa pasar untuk suatu jenis barang tertentu di wilayah tertentu, atau memiliki 75% pangsa pasar di suatu wilayah dan satu jenis barang tertentu. Posisi dominan adalah salah satu kunci pokok hukum persaingan usaha, di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti. Salah satu cara untuk memiliki posisi dominan adalah dengan kepemilikan saham mayoritas. Namun, kepemilikan saham mayoritas pada satu jenis barang tertentu dilarang, karena hal ini akan mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pengertian rangkap jabatan atau jabatan rangkap adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan direksi atau komisaris pada 2 atau lebih perusahaan. Jadi rangkap jabatan atau jabatan rangkap adalah jabatan rangkap 2 atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi seperti sekretaris jenderal dan kepala biro. Kemudian adapun peraturan yang membahas mengenai jabatan rangkap adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan bahwa anggota direksi dilarang memakai jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN. Kemudian jabatan struktural dan fungsional lainnya. Kemudian jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang di atas tadi merupakan larangan bagi pemilik jabatan rangkap agar anggota direksi benar-benar mengeluarkan segala kemampuan dan daya pikirnya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan tujuan pencapaiannya suatu perusahaan tersebut. Kemudian pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan jabatan rangkap dalam pasal tersebut adalah seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan pada waktu yang sama dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama, kemudian memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha yang sama, dan secara bersama dapat menguasai pasar barang atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi penyelenggara negara salah satunya adanya rangkap jabatan di antara beberapa lembaga, instansi atau perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan atau suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya seharusnya dapat lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Rangkap jabatan merupakan suatu konflik yang menjadi sumber penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian selanjutnya yaitu pemilikan saham. Jadi dalam pemilikan saham itu ada juga yang disebut dengan kepemilikan saham mayoritas. Jadi kepemilikan saham mayoritas itu adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang mengakibatkan pemegang saham tersebut itu memegang kendali atas manajemen dan penentuan arah, strategi, juga jalannya kegiatan usaha. Tetapi hal tersebut itu tidak termasuk pada pembagian keuntungan dan tindakan korporasi, serta penyertaan modal, penggabungan, peleburan, juga pengambil alihan. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana caranya dia itu memiliki saham tersebut sehingga menjadi pengendali, dan bagaimana juga caranya dia untuk menggunakannya.
Nah, pemilikan saham mayoritas itu pada beberapa perusahaan itu ada juga yang dilarang karena hal tersebut itu dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat yang ditandai dengan terciptanya posisi dominan. Dampak dari kegiatan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan pada pasar yang bersangkutan yang sama terjadinya pengendalian yang menyebabkan posisi dominan yang merupakan unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Maksud dari pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama itu adalah pelaku usaha itu mendirikan perusahaan baru pada waktu yang bersamaan maupun pada waktu yang berbeda dengan cara pendirian baru atau penggabungan atau peleburan yang berdampak pada terciptanya posisi dominan sehingga berakibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan pemilikan saham mayoritas yang dilarang atau pendirian beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa pelaku usaha itu dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan baru yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Apabila kepemilikan tersebut itu mengakibatkan yang pertama, satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha itu menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha itu menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jadi cakupan dasar dalam penerapan pasal 27 itu adalah kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang berbentuk badan hukum yang mengenal konsep kepemilikan saham seperti perseroan terbatas atau pendirian perusahaan dalam arti yang luas seperti segala jenis badan usaha yang termasuk juga yang tidak berbadan hukum.